Bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ungkapan itu tajam, jelas. Itu lirik yang tidak menyembunyikan simbol. Tidak menyembunyikan simbol apa? Simbol apapun. Karena bagimu negeri jiwa raga kami. Sangat jelas ungkapan. Begitu jelasnya, begitu jelasnya sehingga tidak perlu diperjelas. Tapi ya bagi Anda yang mungkin memerlukan penjelasan, ya bisa dikatakan bahwa kecuali kita ini berbakti pada orang tua, mengurus keluarga, mengurus anak-anak, membesarkan mereka dalam hidup ini, bekerja dengan penuh semangat dan sukacita, kita juga memanggul misi, membela tanah air. Bagimu negeri jiwa raga kami. Jiwa raga, Bung, jiwa raga itu untuk negeri dalam keadaan negeri terancam. Tapi di masa damai kita tidak perlu mengatakan itu. Nah, sekarang ini damai, tapi dalam damai yang sekarang di belakang kita wirawiri orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Wirawiri orang-orang berniat menghancurkan kita, dan kita tahu negeri kita diancam. Bung, pemilihan umum, pemilu makin dekat, dan kita tahu konstelasi politik sekarang ini. Nah, kalau kita membayangkan umpamanya sampai ada 3 pasangan, dan umpamanya Anies terbawa pasangan itu. Umpama terbawa, banyak musuhnya Anies, kawannya sedikit, dan itu tidak enak, Bung. Calon tokoh yang sudah dikelilingi oleh begitu banyak musuh, oleh begitu banyak orang yang menolak, oleh begitu banyak orang yang tidak suka gaya politiknya, pilihan politiknya, strategi politiknya, dan kekuatan politik yang ada di belakangnya mengancam keselamatan negeri kita, mengganti ideologi. Itu berat, Bung, itu berat. Karena itu ya harus tahulah bahwa musuhnya itu banyak. Musuh banyak itu tidak enak, Bung. Orang sering berkata kawan banyak itu kurang. Kawan sudah banyak, sebanyak apapun itu kurang. Itu dalam idiom, peribahasa, pepatah. Nah, orang juga ngomong kebalikannya, musuh satu terlalu banyak. Ya musuh satu, dari musuhnya ini banyak. Itu aja udah susah, Bung. Dalam situasi itu ya sangat susah. Gimana? Anies memiliki ambisi yang luar biasa. Luar biasa, Bung. Dan karena ambisinya itu, ia menjadi kurang sopan kepada presiden, melawan kebijakan pusat, menunjukkan dia lebih pandai dan sebagainya. Padahal itu kan ambisi yang mengatakan itu. Pandai betul, itu belum teruji untuk presiden. Tapi untuk urusan DKI,
pernah menjadi gubernur DKI, didukung oleh kekuatan kadrun-kadrun yang ingin menghancurkan republik ini. Jadi dia nyaman saja didukung oleh kekuatan yang memusuhi republik. Itu artinya dia juga memusuhi republik. Bung, kalau mau dipikir jauh sebelumnya, Metro TV itu sudah pernah memberi ruang Anies, memberi ruang, satu ruang yang mewah sekali. Dia orasi tentang bangsa. Wah, dia berbicara tentang bangsa, Bung. Seseorang yang baru keluar dari sekolah berbicara tentang bangsa. Berbicara tentang dirinya sendiri aja masih menjadi persoalan. Itu sudah lama. Kita perhatikan itu sudah lama sekali. Kemudian ketika urusannya menyangkut Formula E, dibantu oleh partai yang sekarang menjagokannya. Tiket-tiket dibeli secara luar biasa. Penyelesaiannya dibantu sehingga itu kelar. Sehingga kelihatannya kelar, Bung. Tapi ya begini, Anies ini boleh cemas dan harus cemas karena posisinya yang berupa rumah dengan DP 0% itu menelan korban-korban orang-orang yang menyimpangkan proyek itu tangan kanannya. Ya barangkali tangan kiri kanannya, anak buahnya. Dan dia sendiri belum tersentuh. Itu akan tersentuh, Bung. Itu akan tersentuh. Lebih tegas lagi sekarang. Formula E sekarang akan menindaklanjuti itu. Menindaklanjuti. Cuma karena orang-orang banyak suara. Kalau itu ditindaklanjuti, itu dianggap mau mempolitisasikan, bermain politik dengan hukum, mengganjal langkah Anies. Adanya kekuatan-kekuatan koalisi yang lain, koalisi besar-besar, membuat AHY menjerit-jerit, itu artinya akan menghalangi langkah Anies. Dan kalau langkah Anies dihalangi ya AHY ya jejeritan otomatis. Dan ini makin jelas. Bahkan yang paling akhir, berita paling akhir, paling mutakhir, AHY sendiri mulai didekati oleh Golkar dan membayangkan dirinya akan meninggalkan Anies. Nah ini akhirnya jejeritan membela Anies, tapi dia akan ada kemungkinan untuk meninggalkan Anies. Tidak peduli. Surya Paloh bagaimana? Surya Paloh, wah dia paling runyam. Paling runyam, Bung. Surya Paloh itu runyam. Sudah semenjak lama memprediksi Anies itu kekuatan yang baik. Untuk apa? Untuk ditumpangi. Supaya Anies sendiri tahu. Dia itu dianggap baik karena bisa ditumpangi. Yang menumpang banyak, kita semuanya tahu. Tapi Surya Paloh menumpang itu menjagokan paling awal. Sebelum alam berkembang, Surya Paloh sudah menunjukkan sikap politiknya. Perhitungannya itu dianggap taktis, strategis, berani mendahului. Tapi perlahan-lahan terbukti Anies tidak membawa janji apa-apa, tidak memberi gambaran mengenai apa yang baik bagi langkahnya sendiri. Bung, karena sedemikian rupa
sedemikian rupa orang yang memanfaatkannya. Orang memanfaatkannya, Bung, banyak sekali memanfaatkan. Wah, disanjung baik. Maksudnya apa? Baik untuk ditunggangi. Baik untuk ditunggangi. Saya itu lama-lama memikirkan bahwa Anies itu sebenarnya, Bung, Anies itu buah yang busuk di pohon. Anies buah yang busuk di pohon. Ya akhirnya busuk di pohon. Busuk, bukan matang di pohon. Tidak ada yang memetik dan kemudian mematangkannya dengan satu cara, ditaruh di tempat tumpukan jerami supaya dia matang. Tidak, Bung. Matang nggak matang orang nggak berpikir. Orang itu pada memanfaatkan Anies untuk kepentingannya. Tapi orang memanfaatkan karena Anies juga punya ambisi yang sangat besar. Ambisinya luar biasa. Ya nggak apa-apa, Bung. Ambisi besar itu artinya melebihi kapasitas. Dan orang-orang psikologi menyebutnya ambisius. Menjadi sangat ambisius. Perilakunya itu loh, Bung, perilakunya itu angkuh. Dia merasa pintar. Ya merasa, tapi apakah terbukti bahwa dia pintar? Hal yang kita tidak lupa. Dia kayak setengah menggonggong atau apa, dia berkata, air itu jatuh dari langit, itu menyerap ke bumi. Jangan dimasukkan gorong-gorong lalu disalurkan ke laut. Itu yang benar, tapi itu disalahkan. Bagi dia air itu masuk ke bumi. Bung, Anies itu kan nggak tahu, Bung. Saya sudah mengatakan ini. Dia tidak tahu tingkah laku tanah. Tanah itu pernah mengalami titik jenuh. Terlalu sering dimasuki air, air tidak lagi terserap, tidak bisa lagi menyedot dengan daya tanahnya itu, dan air menggenang. Dan dengan argumen yang fatal salah pun dia bisa mengatakan Jakarta telah salah mengambil keputusan. Bung, dia itu tidak pernah mengerti perkara tanah, tapi berbicara seperti itu, dan kemudian itulah yang terjadi. Surya Paloh telah menyalonkan dia, membayangkan koalisi 3 kekuatan, 3 partai. Koalisi itu enggak jalan, Bung. Anies buah yang matang, yang busuk di pohon. Kalau busuk itu akan cepat rontok, jatuh dari pohon, dari rantingnya. Matang di pohon saja jatuh, Bung, apalagi busuk di pohon. Kalau matang di pohon dan jatuh, ada manfaatnya, bisa dimakan. Tanda matang di pohon itu manisnya luar biasa. Tapi kalau busuk di pohon, busuk namanya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Busuk di pohon itu terjadi karena berbagai mekanisme politik, langkah-langkah politik yang tidak jelas. Dan sebenarnya Anies itu hidup penuh dengan rasa cemas. Mau memilih wapres di antara kekuatan-kekuatan koalisi tidak pernah kunjung selesai. Dan ada yang paling ambisius, ya sama dengan ambisiusnya Anies. Sangat ambisius. Tidak jelas, sudah sangat ambisius begitu, masih tidak jelas. Dan begitu, dalam ketidakjelasan itu, Bung,
dia membayangkan dirinya itu penting, dirinya strategis, dan sesudah pertemuan dengan Golkar itu, wah, beberapa kalangan menganggap dia akan meninggalkan. Kalau itu betul ditinggalkan, Bung, Anies itu sudah tidak punya ranting lagi. Tidak ada ranting tempat dia bergantung. Dan dia makin busuk, akan jatuh. Jatuh dan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi begini, satu kalangan menganggap biarkan Anies nyalon. Paling juga tidak akan diangkat oleh rombongan bus yang berangkat. Posisinya nyalon tidak terangkat. Posisinya nyalon, umpama terangkat, dia akan mudah dikalahkan. Kalah, percuma. Dan begini, sesudah kalah itu, Bung, tidak hanya menerima kekalahan, Anies akan menerima langkah-langkah hukum untuk membuktikan dirinya bukan hanya bersikap salah. Dia dengan culasnya mengatakan ini Formula E itu program Pemda. Nah, si gubernurnya hanya melaksanakan. Bung, orang boleh berkata apa saja. Macam-macam kata boleh dikemukakan sebagai argumen, tapi itu sebuah kebohongan. Dan begitu nanti rumah DP 0 yang sudah mengakan korban itu ditelusur lagi dan akan ketemu dia sebagai penanggung jawab, dia akan kena. Dan Formula E, dia akan kena. Sesudah gagal menjadi calon, dia akan kepukul. Ini lebih dahsyat dari sekedar kata-kata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Enggak, Bung, lebih dari itu. Sudah jatuh dari pencalonan, dia jatuh sebagai gubernur yang tidak akurat mengelola budget negara. Omongannya membela rakyat, tapi itu hanya kata-kata. Tindakannya tidak terbukti, dan kita menanti Formula E ini akan terbukti, kita menanti rumah DP 0 akan terbukti. Anies dikepung oleh problem karena ulahnya sendiri. Anies mungkin buah bagus, tapi ya tidak bagus sekali. Ya sejenis mangga, masih menggelantung di gelantungannya, di ranting pohon, tapi dia sudah busuk. Jadi Anies sekali lagi buah yang busuk di pohon. Begitu Bung, temuan terakhir, begitu Bung, kesimpulan dari seluruh rangkaian ambisi, tingkah laku, dan arogansi sikapnya sampai pada kenyataan dia tidak bisa apa-apa. Dia akan ditangkap. Begitu kira-kira. Begitu Bung. Salam Bung. Terima kasih.